Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial itu adalah sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Seiring berjalannya waktu, semuanya akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena adanya interaksi antara berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, dinamika politik, perubahan budaya, dan pengaruh globalisasi. Secara umum, perubahan sosial didefinisikan sebagai proses transformasi atau perubahan struktur atau tatanan masyarakat yang mencakup perubahan sikap, cara berpikir, dan kehidupan sosial mereka untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Berikut adalah pandangan beberapa para ahli mengenai perubahan sosial. Suekanto menyatakan bahwa perubahan sosial mencakup segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, dan pola perilaku. Menurut Selo Soemarjan, perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk sikap, nilai, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat sosial. Samuel Canning menjelaskan bahwa perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia yang dapat dipicu oleh faktor internal maupun eksternal. Dengan mempertimbangkan beberapa pendapat para ahli tentang definisi perubahan sosial, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perubahan sosial yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat dianggap sebagai kemajuan atau kemunduran. Oleh karena itu, perubahan sosial yang dibicarakan di sini adalah perubahan sosial berdasarkan sumbernya, yaitu perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Contoh perubahan sosial yang direncanakan termasuk program pembangunan masyarakat yang direncanakan oleh pemerintah melalui sistem keluarga berencana atau KB. Sedangkan contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan termasuk konflik bersenjata, bencana alam, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu penemuan baru. Dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak orang menemukan hal-hal baru yang membuat hidup mereka lebih mudah. Yang kedua yaitu konflik. Konflik juga dapat menghasilkan ikatan sosial. Tawuran yang menyebabkan disintegrasi adalah salah satu perubahan sosial yang dihasilkan oleh konflik. Lalu yang berikutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan fisik yang berubah. Lingkungan fisik terkait dengan lingkungan alam tempat tinggal manusia. Misalnya bencana alam akan merubah sistem sosial masyarakat. Lalu yang kedua yaitu masuknya kebudayaan masyarakat luar. Interaksi dengan orang lain memungkinkan suatu kebudayaan untuk masuk, bergerak, atau melebur dengan kebudayaan lain. Selain itu, masyarakat telah mengalami perubahan dalam gaya hidup mereka sebagai akibat dari era globalisasi yang membuat mereka cenderung lebih mengadopsi budaya praktis. Lalu yang berikutnya itu ada faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial itu yang pertama adalah sikap masyarakat terbuka. Nah, mereka yang hidup dalam masyarakat yang terbuka mudah menerima perubahan sosial. Lalu yang kedua, penduduk yang heterogen. Yang ketiga, interaksi dengan kebudayaan lain. Yang keempat, pemikiran terhadap masa depan. Dan yang terakhir yaitu sistem pendidikan yang maju. Ada juga faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama yaitu kebiasaan yang sulit diubah. Lalu yang kedua, minimnya interaksi. Perubahan sosial dihalangi oleh masyarakat yang jarang berinteraksi dengan pihak luar. Yang ketiga yaitu lambatnya laju perkembangan iptek. Masyarakat akan tertinggal dan mengalami perubahan sosial terlambat jika iptek terus berkembang. Lalu yang keempat yaitu faktor ideologis. Dalam kebanyakan kasus, masyarakat percaya bahwa perubahan tersebut akan menyebabkan prinsip-prinsip yang telah mereka anut rusak. Dan yang terakhir yaitu masyarakat tradisional. Menurut masyarakat tradisional, tradisi nenek moyang mereka akan dihapus oleh perubahan sosial. Konsep dan teori perubahan sosial. Setiap masyarakat, dimanapun dan kapanpun, pasti mengalami perubahan sosial dalam berbagai aspek kehidupannya. Perubahan ini terjadi dalam interaksi atau pergaulan antara sesama anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan lingkungannya. Sebagai contoh, lihat bagaimana kehidupan masyarakat tani di sekitar kita berkembang. Masyarakat dulunya bergantung pada pertanian sebagai mata pencarian dan biasanya tinggal di daerah pedesaan.
Para petani mengolah sawah atau kebun mereka dengan alat-alat yang masih sederhana, seperti cangkul atau baja yang ditarik oleh hewan untuk mengolah dan mengemburkan tanah, dan membuat waktu yang diperlukan untuk kegiatan pertanian lebih lama. Tidak ada yang tahu tentang bibit unggul dan pupuk, serta tentang alat pertanian modern seperti traktor, penyemprot hama, dan sebagainya. Tidak diragukan lagi, hasil produksi yang dihasilkan sangat terbatas karena proses dan alat yang sederhana. Petani biasanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sendiri. Subsistem pertanian ini merupakan aktivitas pertanian keluarga. Jenis kelamin dan usia mengatur peran yang dimainkan oleh semua anggota keluarga yang cukup usia dalam aktivitas ekonomi keluarga. Tidak perlu mengikuti pendidikan formal untuk memperoleh kemampuan untuk melakukan kegiatan pertanian. Kemampuan ini hanya dapat diwariskan. Oleh karena itu, masyarakat tani memiliki tingkat pendidikan yang rata-rata rendah, karena mereka biasanya merasa tidak perlu mengejar pendidikan tinggi. Mereka lebih akrab dan spontan karena kontak sehari-hari mereka yang lebih langsung. Untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat, sistem kepemimpinan dalam beberapa aktivitas kemasyarakatan seperti menyelesaikan masalah yang mungkin muncul di antara mereka diatur berdasarkan senioritas atau status keturunan mereka. Semua warga memahami sepenuhnya status dan peranan kemasyarakatan mereka. Kondisi kehidupan sosial seperti ini terus berkembang dan berubah karena pengaruh faktor dari dalam dan luar. Kita dapat melihat bahwa para petani yang lebih tua umumnya sangat terbiasa dengan penggunaan alat-alat pertanian modern, seperti traktor, penyemprot hama, pupuk kimia, bibit unggul, organisasi petani, dan sebagainya. Produksi pertanian mereka telah berlipat ganda. Sekarang bukan hanya mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan keluarga seperti biaya anak sekolah, perawatan kesehatan canggih, dan kebutuhan sosial. Karena pendidikan yang lebih baik dan minat masyarakat yang meningkat pada bisnis, kehidupan masyarakat menjadi lebih rasional. Hubungan rasional mengambil alih hubungan emosional. Kehidupan setiap keluarga mengutamakan kepentingan diri sendiri dan keluarga. Kontrol sosial langsung menjadi lebih lemah karena orang-orang mulai kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari mereka. Banyak masalah yang dihadapi masyarakat tidak lagi menjadi perhatian umum. Seringkali konflik antar warga tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan, dan harus diselesaikan melalui lembaga khusus seperti pengadilan. Perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat tani yang disebutkan di atas akan berlanjut selama perkembangan hidup masyarakat yang bersangkutan. Kita dapat melihat dari uraian-uraian di atas bahwa konsep perubahan kebudayaan sebenarnya terkait dengan perubahan sosial. Suatu kebudayaan mengikat masyarakat sebagai kumpulan orang dan kebudayaan adalah kesatuan dari cara warga masyarakat merasa, berpikir, dan bertindak. Beberapa teori perubahan sosial dikembangkan dalam perspektif sosiologi klasik. Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber adalah beberapa tokoh terkenal dalam kelompok ini. Auguste Comte, filsuf sosial Prancis yang lahir pada tahun 1798, mengembangkan filsafat positif yang mempengaruhi masyarakat modern. Ia melihat perubahan sosial sebagai evolusi intelektual yang dipicu oleh interaksi sosial. Comte mengidentifikasi 3 fase perkembangan intelektual, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Tahap teologis mengaitkan kejadian dengan kekuatan supernatural, sementara tahap metafisik mulai memahami fenomena alam tanpa penjelasan supranatural. Tahap positif yang dianggap paling maju berfokus pada penalaran dan pengamatan untuk memahami hukum alam. Comte menekankan pentingnya mengidentifikasi penyebab perubahan sosial dan melakukan intervensi melalui program pembangunan untuk meningkatkan kondisi masyarakat. Yang kedua yaitu Karl Marx. Teori perubahan sosial Karl Marx menekankan peran penting ekonomi dalam membentuk kehidupan individu dan komunitas. Ia berargumen bahwa berbagai faktor sosial seperti politik, pendidikan, dan agama erat kaitannya dengan sumber daya ekonomi. Marx membagi masyarakat menjadi 2 kelas utama, yaitu proletariat atau kelas pekerja
dan berjuasi atau kelas pemilik. Kelas pekerja berusaha meningkatkan kesejahteraan, sementara berjuasi fokus pada keuntungan. Pendekatan penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa perubahan ekonomi dapat memicu ketegangan antara kedua kelas, yang semakin terasa setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989. Yang ketiga itu ada Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir di Prancis pada tahun 1958, berfokus pada perubahan sosial dalam konteks kinesiologi. Ia beralih dari solidaritas kinesiologis ke solidaritas organik, menunjukkan bahwa rasa memiliki dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor emosional dan kompleksitas sosial. Durkheim menyatakan bahwa individualisme menciptakan perbedaan dalam kehidupan individu, seperti dalam perawatan dan pendidikan. Durkheim menekankan bahwa perubahan sosial penting untuk membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Lalu yang terakhir ada Max Weber. Max Weber membahas kapitalisme sebagai inti perubahan sosial, di mana masyarakat dianggap kapitalis jika anggotanya rela memberikan kekuasaan yang dianggap moral. Weber mengaitkan perubahan sosial dengan ajaran Martin Luther dan John Calvin yang memisahkan gereja Protestan dari gereja Katolik, memungkinkan penyebaran kapitalisme. Ia menekankan bahwa gereja Protestan berfokus pada disiplin dan motivasi, memberikan legitimasi pada sistem kapitalis. Fokus Weber adalah transformasi sosial di Eropa atau konsensus global Kristen. Perubahan dapat dibedakan menjadi perubahan alamiah dan perubahan disengaja. Kampus sebagai agen of change memiliki peran penting dalam mempertimbangkan nilai-nilai global, nasional, lokal, dan institusional untuk mengembangkan pendidikan. Dalam Islam, manusia memiliki dua komitmen utama, yaitu yang pertama hubungan vertikal dengan Allah atau hablum minallah, dan hubungan horizontal dengan manusia dan alam, hablum minannas dan hablum minal alam. Pendidikan bertujuan untuk menjaga nilai-nilai baik dari perspektif konservatif maupun sebagai agent of change. Orientasi pendidikan Islam mencakup 5 aspek. Yang pertama, pelestarian nilai. Yang kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam menekankan nilai-nilai universal dan lokal yang fleksibel sesuai dengan konteks zaman dan pembangunan. Pendidikan Islam bertujuan membentuk insan kafah yang memiliki 3 dimensi kehidupan, yakni religius, budaya, dan ilmiah. Dimensi religius menghubungkan manusia dengan spiritualitas. Dimensi budaya melibatkan tanggung jawab sosial, dan dimensi ilmiah menumbuhkan kemampuan kritis dan rasional. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah menciptakan manusia berkepribadian utuh yang seimbang secara religius, moral, dan akademik. Prinsip-prinsip kurikulum Islam meliputi orientasi keislaman, keseimbangan, interaksi dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, pemeliharaan perbedaan individu, dan pengintegrasian nilai-nilai iman dan ilmu pengetahuan untuk menghadapi tuntutan zaman. Ahmad Tafsir dan Benjamin S. Bloom mengusulkan taksonomi dengan 3 domain: domain kognitif, domain efektif, dan domain psikomotorik. Domain kognitif mencangkup 6 area. Yang pertama, pengetahuan; yang kedua, pemahaman; yang ketiga, penerapan; keempat, analisis; kelima, sintesis; dan yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan teknik pemecah masalah kuantitatif dan kualitatif. Domain afektif mencangkup 5 daerah garapan, yaitu 1. Menerima, mendidik, dan menerima nilai-nilai yang diajarkan dengan niat untuk mengintegrasikan diri, dengan kata lain, mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai tersebut. 2. Menanggapi, mendorong peserta didik untuk menerima nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, valuing. Yang keempat, organisasi. Dan yang kelima, karakterisasi melalui nilai atau kompleks. Domain psikomotor terbagi atas 6 daerah garapan, yaitu 1. Persepsi, 2. Set, 3. Respon yang dipandu, 4. Keterampilan mekanis, 5. Keterampilan kompleks atau respon, dan yang terakhir penyesuaian. Pembicaraan dilakukan tentang konsep pengetahuan yang dibagi menjadi 3 bagian: afektif, kognitif, dan psikomotor. Praktek pengetahuan atau tasdik
dalam tubuh adalah pengetahuan yang efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.